Aku masih terbelenggu dalam kenangan indah yang kulalui bersamanya. Kala itu, aku hanyalah seorang gadis biasa yang mengharapkan kebahagiaan, seperti orang pada umumnya. Yang berharap, suatu saat nanti akan datang seorang pangeran berkuda putih yang akan membawa kebahagiaan di tengah hancurnya hidupku. Sosok yang paling kutunggu kedatangannya, dibanding menunggu keluargaku kembali harmonis. Gue kan udah bilang gak bakal pulang. Lu denger gak sih, Ren? Temenin aku di rumah, Rey. Kita rayain ulang tahun bareng. Ngapain gue berdua aja sama lo? Sedangkan bokap nyokap aja gak peduli. Mending gue have fun di luar. Rey, kita ini kembar. Tapi apa pernah kamu perhatiin aku sebentar aja? Aku cuma punya kamu, Rey. Alah, udah deh, buang-buang waktu aja lo. Entah mengapa, kisahku seperti drama yang tak berujung. Aku selalu bertanya-tanya, apakah aku penyebab semua ini terjadi? Namun, aku selalu berpikiran bahwa kehidupanku sedikit lebih beruntung dibanding orang di luar sana. Aku jadi terbiasa menuangkan isi hatiku dalam sebuah diari yang selalu aku bawa, karena aku tidak punya tempat berkeluh kesah. Di dunia yang seramai ini, aku masih merasa sepi. Miris memang. Yeay, selamat ulang tahun untukku dan Reina. Semoga keluargaku bisa kaya dulu lagi. Dan semoga aku bisa cepat ketemu pangeran berkuda putih. Aku kangen kalian. Aku capek sendiri. Saat itu, aku semakin sesak di rumah. Pasalnya orang tuaku pulang, namun bukan ulang tahunku dan Ray, melainkan bertengkar dan memutuskan untuk berpisah. Akhirnya aku pergi mengendarai mobil kesayanganku, serta tidak lupa membawa buku diari. Kamu bener, Rey. Gak ada gunanya berharap keluarga kita bisa kayak dulu. Seharusnya kamu tetap nemenin aku dan kita saling menghibur. Bukannya malah kamu ikutan gak peduli sama aku. Hujan deras saat itu membuatku tidak fokus menyetir dengan keadaan menangis. Hingga aku tak sempat menghindari mobil berkecepatan tinggi yang datang ke arahku. Suara Ray adalah suara terakhir yang kudengar sebelum semuanya menghitam. Reina, Ren, bangun bego. Gue balik buat ngerayain ultah bareng lo. Tunggu, gue bakal bawa lo ke rumah sakit. Rey, jangan nangis. Pemandangan pertama yang kulihat adalah suasana rumah sakit. Namun pandanganku terpaku melihat diriku yang sedang terbaring kritis. Terlebih lagi, tidak ada satupun keluarga yang mendampingiku. Bahkan di saat aku koma juga tetap gak ada yang peduli. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyusuri setiap sudut rumah sakit. Yang kulihat adalah semua orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan beberapa pasien tampak tersenyum pada keluarganya. Entah senang ditemani ataupun agar keluarganya tidak khawatir dengan keadaannya sekarang. Namun, ada pasien pria yang mengalihkan perhatianku. Pria itu sedang menunggangi patung kuda rumah sakit dengan tawa yang menyertainya, seakan tiada hari esok, hingga ia tidak memperdulikan keramaian yang ada. Setelah merasa cukup menenangkan pikiran, aku kembali meratapi nasib di ruanganku, sampai tidak menyadari hari telah berganti. Namun, sampai saat ini, aku masih belum bisa memasuki tubuhku, dan masih belum ada keluarga yang menemaniku.
Jadi, kuputuskan untuk duduk santai di taman rumah sakit. Aku koma atau enggak, kayaknya sama aja ya di mata kalian. Tetap gak berharga. Ray bukannya tahu aku kecelakaan, tapi kok dia gak kesini. Halo kucing, kamu kenapa di sini? Mau nemenin aku ya? Oh, sekarang kamu udah dapat teman baru ya, Mel kita. Terus aku dilupain gitu. Pria berkuda putih? Apa? Kamu bisa lihat aku? Loh, kamu juga bisa lihat aku. Aku koma. Wah, kamu juga koma. Dari kapan? Gak tau pasti sih, tapi seingatku udah 6 bulan. Kalau kamu? Kalau aku kemarin, akhirnya aku dapat teman baru. Siapa namanya? Gibran. Jadi nama kamu Gibran ya, Meong? Kalau nama kucing itu Mel kita. Akhirnya kamu nanya nama aku. Maaf, soalnya kamu bilang Mil kita teman baru aku. Loh, aku juga bukan teman baru kamu. Emang boleh? Ya boleh lah, temenan kan bisa sama siapa aja. Lagian susah juga dapat teman pas lagi begini kan. Selama ini kamu sendirian, emang gak bosan? Sebenarnya aku lumpuh, terus aku bisa ngelakuin banyak hal yang baru di sini. Termasuk jalan sebebas yang aku mau. Kayak yang kamu lihat kemarin, aku main patung kuda dan masih banyak lagi yang bikin aku gak bosan. Kamu masih bisa nikmati hidup, walaupun tahu kamu koma dan bisa meninggal kapan aja. Aku lebih nyesel kalau cuma diam dan gak bisa melakukan apa yang aku suka. Toh aku sedih juga gak akan mengubah apapun. Bener yang kamu bilang, sedih gak akan mengubah apapun. Ayo semangat. Kalau gitu aku pergi dulu ya Gibran. See you. Mau aku temenin? Gak usah. Makasih Gibran. Tunggu, nama kamu siapa? Raina. Aku berlari menuju ruanganku untuk mencari buku diariku. Namun, aku melihat sosok yang mirip Reina yang sedang mengintip di jendela seberang ruanganku, lalu pergi begitu saja. Pandanganku terpaku pada buku diariku yang tergeletak begitu saja tanpa bisa aku sentuh. Pagi Mil kita. Pagi Rena. Senyum kamu lebih cerah deh daripada masa depanku. Hai Gibran, kamu juga seger banget kayak es doger abang-abang. Widih, Raina sekarang gak kaku kayak kemarin ya. Bagus tuh. Soalnya kamu teman pertama aku di sini. Takutnya malah nggak mau temenan lagi sama aku. Terus hari ini kamu mau ngapain? Mau main sama Mil kita aja deh. Sayang banget cuma main sama Mil kita. Mending keliling yuk. Boleh deh. Kemarin aku juga belum melihat banyak tempat. Oke, aku bakalan jadi tour guide. Silakan lewat sini Miss Raina. Kamu bisa aja. Raina, kamu kenapa bisa koma? Aku kecelakaan, tapi keluargaku sama sekali nggak ada yang nemenin selama aku koma. Kalau kamu? Aku koma habis operasi. Jantungku emang bermasalah dari kecil. Tapi dilihat dari sifat kamu sekarang, kayaknya kamu emang dasarnya selalu optimis ya. Iya, aku belajar banyak dari ibuku. Ibuku tuh tangguh banget selama membesarkan aku dan kakakku yang ditinggal ayah pergi. Hah? Pergi? Iya, pergi sama selingkuhannya. Maaf ya aku malah curhat. Nggak apa-apa kok. Andai aku punya ibu kayak ibu kamu. Oh iya, kamu keren bisa bertahan dan tetap optimis di setiap keadaan kamu. Thanks Raina. Oh iya, kamu tahu nggak kalau Mil kita itu lagi PDKT sama kucing poni lempar? Udah 2 hari aku ngeliat dia mepet mulu. Benar ternyata, keadaanku sekarang masih beruntung dibandingkan orang lain. Aku malu sekali sering mengeluh, sedangkan Gibran selalu menyebarkan aura positif. Sekarang aku tahu cara terbaik mengobati kesedihan.
adalah dengan cara menghibur diri sendiri, karena belum tentu ada orang lain yang akan melakukannya. Setelah mendengar cerita Gibran kemarin, aku bertekad untuk selalu optimis seperti Gibran dan selalu pantang menyerah seperti Milkita yang sedang PDKT dengan kucing penyelempar. Kamu habis menang lotre ya? Baru kali ini kamu kelihatan semangat banget. Nggak apa-apa kok. Kamu kenapa sih? Kemarin gak ketempelan kan? Waktu lewat depan kamar mayat. Masa Arwah bisa ketempelan sih? Cuma mau jadi orang yang optimis mulai sekarang. Gitu toh ternyata. Ikut aku sebentar yuk. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Tada. Aku cuma mau nunjukin doang ya, bukan ngasih. Abis aku mau ngambilin buat kamu juga gak bisa. Hah? Kok taman bunga? Soalnya, selain mempercantik lingkungan, setiap bunga juga punya maknanya yang dalam. Nah, aku juga mau kamu bisa membuat orang di sekeliling kamu kagum dengan jadi diri kamu sendiri. Biar aku tebak, pasti kamu belajar bunga juga dari ibu kamu ya? Pinter. Sini aku jelasin. Di sini ada bunga anggrek putih yang berarti keindahan, kelembutan, kemurnian, kepolosan, dan kebaikan. Waktu aku kenal kamu, dari yang aku lihat, kamu mirip sama anggrek putih. Wah, keren! Aku yakin kamu tahu bunga itu. Bunga matahari. Benar, bunga itu punya simbol ketulusan dan kesetiaan. Terakhir ada bunga melati putih yang berarti kesucian, ketulusan, dan kebersihan hati. Semua bunga ini cocok sama kamu, tapi aku mau ngasih kamu bunga mawar pink. Loh, kenapa? Kapan-kapan aku kasih tahu. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi kesepian. Bahkan, lebih merasa semangat sekarang. Dulu, aku selalu menyendiri sampai tidak tahu indahnya pergaulan. Yang aku tahu hanya pertengkaran. Gibran tahu nggak? Kalau aku pernah berharap suatu saat nanti bakal ada pangeran berkuda putih yang datang dan memberikan kebahagiaan untukku. Kayaknya sekarang aku udah ketemu deh. Oh ya? Pasti sekarang dia lagi khawatir banget sama keadaan kamu. Aku nggak tahu sih, tapi dia orang paling keren yang pernah aku kenal. Pasti beruntung banget cowok itu bisa jadi pangeran kamu. Enggak kok, aku yang beruntung bisa ketemu kamu. Maksudnya apa, Rin? Aku suka kamu, pangeran berkuda putih. Gak boleh. Kok kamu duluan sih yang bilang? Maksudnya? Waktu itu aku pengen ngasih kamu bunga mawar pink. Tapi, tahu nggak arti bunga itu apa? Cinta yang manis, kebahagiaan dan keharmonisan. Sejak ketemu kamu, untuk pertama kalinya aku merasa dibutuhkan. Dan tak kenapa, cuma ada kamu di pikiran aku sekarang. Bisa-bisanya kita malah ngungkapin perasaan dalam wujud arwah. Tapi Gibran, gimana kalau salah satu dari kita mungkin gak bisa balik ke tubuh masing-masing? Kalau aku, yang penting aku udah mengenalmu. Tapi kalau misalnya kamu yang gak bisa kembali, mungkin saat itu aku gak tahu harus apa. Gibran, kalau misalnya aku yang gak bisa kembali, tolong sampein kalau aku terus menyayangi keluargaku dan kamu. Kasih tahu Ray, aku gak pernah benci dan selalu sayang sama dia. Rin, kalau misalnya aku yang gak bisa kembali, tolong lupain aku. Jadilah pribadi yang kuat dan selalu ceria. Ayo kita optimis kalau kita bakal balik ke tubuh masing-masing. Iya, ayo kita semangat dan berdoa. Sudah 2 minggu aku menghabiskan waktu dengan Gibran, dan hari-hariku terasa sangat menyenangkan. Terlebih lagi, cintaku juga terbalaskan. Rumah sakit ini adalah saksi bisu bertemunya aku dan pangeran berkuda putihku. Hari ini, aku menunggu Gibran di taman. Namun, dia tidak kunjung datang. Sampai akhirnya, aku menemukannya duduk dengan kursi roda di sebelah tubuhku yang masih koma. Air matanya mengalir sambil memegang tanganku. Maafin aku yang udah kembali duluan.
Aku janji bakal nunggu sampai kamu sadar. Ini daerah yang sering kamu ceritain. Gibran membaca diariku. Mimik wajahnya sulit diartikan. Memang, selama aku bersamanya, aku tidak pernah benar-benar memberitahu kisahku padanya. Dokter, pasien siuman. Saat itu, dunia seakan berhenti. Aku menyaksikan tubuhku yang sadar, tapi aku masih berdiri di sini, di depan pintu ruanganku. Lalu, siapa yang memasuki tubuhku? Pasien Reina, tolong jangan beraktivitas berlebih dulu ya, karena keadaan Anda masih butuh banyak istirahat. Dok, Ren kembaran saya di mana ya? Ternyata tubuh itu milik kembaranku. Tapi kenapa Ray bisa koma? Lalu di mana tubuhku? Jadi selama ini aku mengira tubuh Ray adalah tubuhku. Mohon maaf sebelumnya, pasien Reina sudah meninggal ketika sampai di rumah sakit. Dan tidak lama, Anda juga mengalami kecelakaan. Ucapan dokter itu benar-benar mengguncangku. Gibran dan Ray. Saya turut berduka cita, tapi pasien Reina benar-benar tidak bisa tertolong karena kehabisan banyak darah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jadi kamu Ray, bukan Raina. Aku tahu kamu di situ, Ren. Seharusnya aku pamitan dulu sama kamu. Setiap hari aku ngikutin kamu diam-diam selama di rumah sakit. Aku kira kamu juga koma kayak aku, dan kita bisa balik ke tubuh masing-masing. Tapi ternyata kamu udah ninggalin aku duluan. Maaf atas semua sikapku selama ini, Ren. Raina, aku benar-benar gak tahu harus apa, karena kamu udah ninggalin aku. Maaf Raina. Thanks ya, udah nemenin dan hiburin walaupun sebentar. Gue justru gak pernah ada di saat dia ngebutuhin gue. Apa perlu gue ikut lu juga, Ren? Kita gak akan ngelupain kamu Ren. Karena itu sayang sama kamu. Jadi jangan sekali-sekali kamu berpikir kayak gitu. Selamat jalan, Ren. Aku sayang kamu, Ren. Maafin aku. Ternyata inilah akhir hidupku. Takdirku sampai di sini. Terima kasih Gibran, sang pangeran berkuda putihku. Walau pertemuan kita sangat singkat, tapi kamu telah menghiburku, memberikan kebahagiaan, mengenalkanku soal cinta, dan mengajarkanku banyak hal yang belum pernah aku ketahui sebelumnya selama hidupku. Dan terima kasih juga, Ray. Ternyata juga menyayangiku. Aku sayang kamu. Maafkan aku. Maafkan aku yang pergi dengan meninggalkan kesedihan untuk kalian.
Aku juga sayang kalian. Jangan sedih, Rey. Selamat tinggal semua.